Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali pagi ini kita bertemu dalam doa pagi online GKI Pondok Daud. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita semua dalam berkat perlindungan Tuhan yang luar biasa. Mari pagi ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mau berikan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Dia. Dan biarlah di dalam hati dan pikiran kita hanya Yesus yang ada. Karena kita percaya dimanapun kita berada, kita membutuhkan yang namanya jamahan Tuhan setiap saat. Sehingga kita boleh dikuatkan, sehingga kita boleh diberikan kemampuan untuk kita menapaki pagi ini bersama dengan Tuhan. Tentunya dengan kemenangan, mujizat yang luar biasa di dalam nama Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Dia. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di
di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari sembah Tuhan, haleluya. Kami perlukan Tuhan, jamaah-Mu dalam hidup kami. Senantiasa kami rindukan, jamah setiap kami umat-Mu, dimanapun kami berada. Engkau puaskan setiap kami yang memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Hati kami limpah dengan pujian syukur kepadamu. Sikinya maya ralamaya, sikinya maralamaya takaralamo. Haleluya. Sikinya maya lamaya lamaya, sikinya maralamo. Sikinya maralama lama 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 lama. Ikaralamaya sikiri.
Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu, Allah yang hidup dan berkuasa dalam hidup kami. Kuatkan setiap kami, hiburkan setiap kami. Dalam keadaan apapun, kami rindu bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Biarlah Tuhan di dalam pikiran dan hati kami hanya Engkau Tuhan yang senantiasa ada. Kami percaya Tuhan, Engkau menguatkan setiap kami umat-Mu. Oleh karena jamahan-Mu, setiap waktu ketika kami memuji dan menyembah Engkau, kami yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Kami yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami yang berbeban berat, Engkau memberikan penghiburan. Kami yang lemah tak berdaya, Engkau memberikan kemampuan, kekuatan buat setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, jamahan Roh Kudus-Mu senantiasa hadir dalam kehidupan kami ketika kami mengandalkan Engkau pribadi, Allah yang hidup, Yesus Kristus namanya. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan, kami boleh mendapatkan kelegaan, kami boleh mendapatkan kekuatan, sukacita, penghiburan, damai sejahtera yang datang daripada Engkau. Tiba saatnya bagi kami Tuhan saat ini untuk kami rindu mendengar apa yang Tuhan maui lewat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah lewat lidah bibirnya kami semua yang mendengar, kami boleh dikuatkan, kami boleh diberikan sukacita yang datang daripada Engkau. Hanya di dalam satu nama, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam doa pagi online bersama GKI Pondok Daud. Saudara dimanapun berada, saya percaya pagi hari ini kita dalam kondisi baik-baik oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan atas setiap kehidupan kita bersama-sama. Pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan belajar kembali tentang kuasa perkataan. Saudara, mengiring Yesus dalam kehidupan setiap orang percaya tidak semudah apa yang diinginkan. Ada kalanya masalah muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu semua itu diizinkan Tuhan adalah membentuk kita semua untuk mencapai hidup dalam kesempurnaan. Memang hal ini tidak mudah. Ketika kita bertobat, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, masih banyak hal dalam kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Allah. Tentu semua yang tidak berkenan itulah yang menghalangi segala berkat dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah perkataan. Dan pada saat pagi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang kuasa perkataan.
Sebelum jauh, saya akan bacakan yang mendasari renungan pada pagi hari ini di dalam Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ke 12. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api ia dapat membakar hutan yang besar, suatu dunia kejahatan, dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kunci perkataan yang mendatangkan kuasa. Hal yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan yang mendatangkan kuasa dalam setiap hidup seseorang. Saat kita percaya kepada Kristus Yesus akan setiap janji-janji kuasa Tuhan, maka selayaknya kita akan menerima penggenapan janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil, Tuhan pasti sanggup menggenapi setiap janji-janjinya dalam setiap kehidupan kita bersama. Hanya saja kita sering tidak menerima realisasi, tidak terjadi atas kehidupan kita setiap janji-janji daripada Tuhan oleh karena perkataan kita yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Namun di saat kita percaya akan kuasa perkataan, percaya akan iman, percaya akan setiap janji daripada Tuhan, apa yang kita perkatakan terjadilah atas setiap perkataan yang ada di dalam setiap kehidupan kita bersama. Oleh karenanya dalam situasi apapun, dalam sesulit apapun, bahkan dalam setiap kehidupan kita bersama, perkatakanlah kebenaran firman. Perkataan firman itulah yang berkuasa, yang mengubah di dalam setiap kehidupan kita. Yang tidak mungkin
mungkin bagi Allah. Saudara, pada pagi hari ini kita diingatkan, bahkan saya secara pribadi diingatkan akan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang pada saat itu. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Yesus dapat mencukupkan dengan 5 roti dan 2 ikan. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 11 saya bacakan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudaraku, kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, bahkan sisa 12 bakul oleh karena perkataan. Ketika Yesus mengucap syukur, maka 5 roti dan 2 ikan itu mencukupkan sebanyak orang 5.000 laki-laki. Bukan termasuk anak-anak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kuasa perkataan. Bahkan di dalam perkawinan di Kana, Yesus juga mengadakan mujizat. Ketika para pelayan itu berangkat, apa yang dikatakan oleh Yesus waktu perkawinan di Kana, ketika kehabisan air anggur, Yesus telah mengadakan mujizat. Dan yang terjadi, air itu menjadi air anggur yang sungguh luar biasa. Perkataan itulah yang memiliki kuasa, yang mendatangkan mujizat, yang merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin oleh karena kuasa perkataan. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kunci kuasa perkataan. Perkataan kita mendatangkan sesuatu yang baik dan bukan hal yang berbahaya. Yakobus 3 ayat 5, lidah memang merupakan suatu anggota tubuh yang kecil, tetapi dapat menjadi penyebab kesulitan yang besar, bahkan kehancuran jika salah menggunakan. Salah dapat menggunakan malapetaka diri sendiri maupun orang lain. Namun jika kita menggunakan benar, maka dapat menjadi berkat bagi diri kita maupun terhadap orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan seseorang ini dapat menjadi barometer, tolak ukur atas setiap kehidupan seseorang yang percaya, bahkan mencerminkan apa yang ada di dalam hati. Mengendalikan lidah seperti mengendalikan kekang, dan seperti kemudi pada sebuah kapal. Kekang dan kemudi mempunyai kuasa untuk mengarahkan, yang berarti untuk mempengaruhi seluruh kehidupan. Oleh karena itu kita harus menggunakan lidah dengan hati-hati supaya setiap perkataan itu dapat membangun, jangan sampai justru menghancurkan.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini, mari bersama-sama milikilah kuasa perkataan. Hal yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, perkataan orang percaya mendatangkan kehidupan, bukan kematian. Kita buka di dalam Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tuhan memberikan kuasa kepada orang yang telah diurapinya. Kita adalah orang-orang yang telah diurapi untuk melepaskan perkataan yang berkuasa. Lidah menentukan kuasa yang mana terjadi atas hidup kita. Perkataan yang dapat mendatangkan kuasa hidup atau kuasa kematian. Perkataan yang seturut dengan kebenaran itulah perkataan yang mendatangkan kuasa atas setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, setiap masalah apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, perkatakanlah dengan kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itulah yang akan merubah, yang mengubah dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita percaya akan setiap perkataan itu. Oleh karena itu pada pagi hari ini, inilah yang menjadi renungan bersama. Bahwa dalam setiap perkataan orang percaya memiliki kuasa. Kita percaya bahwa setiap perkataan mendatangkan kuasa di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu buanglah setiap perkataan-perkataan yang sia-sia. Perkataan yang mengutuk. Tetapi perkataan yang senantiasa menjadi berkat. Memberkati diri kita sendiri. Bahkan memberkati orang lain. Di lingkungan kita, di dalam keluarga, dimanapun kita berada. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Khususnya setiap perkataan-perkataan kita. Amin. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur. Firman-Mu, renungan pada pagi hari ini boleh menjadikan berkat bagi kami sebelum kami melakukan setiap tugas-tugas kami ya Tuhan. Berikanlah kuasa dalam perkataan kami. Urapi kami Tuhan, agar setiap perkataan kami mendatangkan kuasa, sehingga perkataan kami senantiasa boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan semakin hari semakin dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap pendengar yang pada saat pagi hari ini boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.